dalam peringatan hari bersejarah bagi Pendeta Ingal, dan juga hari ini ulang tahun pernikahan dari Elsa dan Awal, dan juga peringatan khusus 19 tahun yang lampau saya dioperasi di Jakarta, dan ini adalah syukur. Kita nyanyikan Ya Tuhan ku mau bersyukur dan seterusnya. Ya Tuhan ku mau bersyukur, ya Tuhan ku mau bersyukur, ya Tuhan ku mau bersyukur, bersyukur memujimu, bersyukur memujimu, memuji namamu karena kasihmu, memuji namamu karena kasihmu. Kasihmu memberkati, memberkati, melindungiku. Ibadah malam syukur ini ya Bapa, dalam keluarga ini, jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita langsung membaca Alkitab. Kita siapkan dari Mazmur 106. Mazmur 106. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, menuntun kami, supaya apa yang kami bacakan dan kami dengarkan dari firman-Mu benar-benar menguasai hidup kami. Lewatnya kami senantiasa memuji kebesaran cinta kasih-Mu. Amin. Sambil berdiri, saya yang bacakan. Ya. Mazmur 106 ayat 1 dan ayat yang terakhir. Mazmur 106. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya, saya juga duduk. Kita hidup dalam peristiwa kehidupan, dan kita tidak bisa bantah bahwa dalam kehidupan ini ada peristiwa manusia, tetapi juga jangan dilupakan peristiwa Allah. Ya. Jadi seperti misalnya hari kelahiran, sebuah peristiwa pribadi, dalam hal ini sang ibu, juga sang ayah, dan peristiwa keluarga. Dan terhadap peristiwa itu bagi umat Israel tidak bisa lain daripada peristiwa
bersyukur. Peristiwa itu bisa juga peristiwa yang mengganggu. Dan karena peristiwa itu sebagai peristiwa yang mengganggu, misalnya mengganggu iman, harap, dan cinta kasih, kita pun tetap memuji dan bersyukur dalam peristiwa itu. Dan hari ini, malam ini, kita merayakan peristiwa. Dan pemazmur 106 memulai puji-pujian terhadap peristiwa itu. Peristiwa persekutuan dengan Allah yang Maha Kuasa dengan haleluya. Dan dia mengakhiri mazmur kasih setia Allah dan ketegaran manusia ini juga dengan haleluya. Tetapi haleluya yang pertama tidak dilanjutkan dengan amin. Dalam ayat yang terakhir, ayat 48 dari Mazmur 106, dia sudahi dengan kata haleluya seperti permulaan puji-pujian, tetapi didahului dengan kata amin. Ini dia punya nilai lebihnya di sini. Kita mengakhiri doa misalnya dengan kata amin. Ya, amin artinya pasti, setia, teguh, dan percaya. Percaya terhadap apa yang diimani. Ya. Tapi yang kita lihat dalam Yesus Kristus Sang Amin itu, dia mulai dengan amin. Yesus tidak menyudahi ucapan-ucapannya, doa misalnya dengan amin. Dia Sang Amin mulai dengan kata amin yang pasti, yang sungguh, yang utuh, yang setia. Di dalam ucapan Yesus disalib, 7 ucapan. Dalam ucapan yang kedua, katakan apa? Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau beserta aku di dalam Taman Eden. Beserta aku. Engkau beserta aku. Ini ungkapan dari orang yang mau menghayati proses kehidupannya dengan penuh pengakuan bahwa hidupnya yang dihidupi dihadapi dengan pernyataan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan itu antara lain dalam Mazmur 23. Coba Iman baca Mazmur 23, Mazmur Tuhan Gembala pun. Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut bahaya, lo irara. Pernah ingat kasih kirim lagu itu. Mazmur 23, lo irara. Aku tidak takut bahaya, tidak takut ancaman, karena apa? Tuhan beserta. Ki atta imadi, karena engkau beserta. Ingat Immanuel, ini apa?
beserta Allah atau beserta. Imadi, ya. Ki ata imadi, karena engkau beserta. Raja Daud sudah katakan itu dalam Mazmur ini 1000-an tahun sebelumnya. Dan disalib Yesus katakan itu. Dalam 7 ucapan, dalam ayat yang kedua dikatakan Yesus berkata kepadanya, yang dimaksudkan penjahat di sebelah kanan, hari ini engkau beserta. Coba bayangkan, penulis Mazmur ya, dia ucapkan 1000-an tahun yang lalu dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta aku. Ki ata imadi. Ki ata imadi ini digenapi oleh Yesus dalam ucapan disalib. Hari ini engkau beserta aku. Kalau di Mazmur 23 engkau beserta aku itu Dia yang Maha Kuasa. Tetapi di dalam ucapan Yesus disalib, Dia yang Maha Kuasa mengatakan engkau beserta hari ini pula di tangan kita, di tangan Eden. Biasa ini ada kemurahan Tuhan, kasih setia. Ya, Mazmur 106 tentang kasih setia dan ketegaran manusia terhadap kasih setia Tuhan. Dan itu kita juga termasuk. Nah, di dalam peristiwa syukur kita mau berespons, ya, berespons ya, akan kasih setia Tuhan, kasih setia Allah, kasih setia Tuhan itu hesed emet. Ya, dalam bahasa aslinya hesed. Kalau tulis satu kata hesed, itu berarti di situ juga ada emet. Dan lembaga kitab menerjemahkan dengan kasih setia. Kasih mahkotanya adalah setia. Ya. Cinta kasih mahkotanya adalah kesetiaan. Cinta kasih tanpa dikawal oleh mahkota yang bernama kesetiaan, itu bukan cinta. Dan Allah membuktikan, ya, kita tidak pantas untuk menerima cinta kasih dari Allah karena kita melawan Dia sejak Taman Eden. Dan upah dosa adalah maut, kata Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 1. Dosa itu dalam pemikiran wawasan Yahudi atau Ibrani adalah hutang. Dan kalau berhutang itu berarti harus dibayar lunas. Dan karena itu disalib Yesus katakan dalam ucapan yang ke-6, sudah selesai, yang berarti sudah lunas, dibayar hutangmu. Ya, sudah selesai itu artinya sudah dibayar lunas hutangmu. Lewat proses Yesus dalam maut yang menjemputnya disalib. Setelah dia katakan, Bapa,
ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Itu ucapan terakhir ini kita hadapi tiap hari juga ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita hadapi tiap hari. Dan ketika Yesus disalib Golgota, dia katakan dalam ucapan terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Salib itu. Salib. Ketika dia mengucapkan ke dalam tanganku serahkan rohku, dia berkata dari salib. Atau semua pembentuk itu menyerupai salib. Nah, biar orang-orang menghina salib. Tapi ya, salib adalah mahkota dari Paskah. Tanpa salib tidak ada arti Paskah. Mahkota tertinggi itu. Ya, lewat salib. Nah, ini syukur. Kita bersyukur terhadap peristiwa salib. Dan peristiwa salib dipastikan, disungguhkan oleh peristiwa Paskah. Dan itu kasih karunia Tuhan. Kita yang berdosa ini, yang diampuni dosanya, tidak mempunyai andil apapun dalam peristiwa salib. Itu adalah peristiwa Allah. Berdasarkan kasih karunia-Nya, dia datang mencari kita semua. Cari saya, cari istri, cari buah. Kita dulu bersama main dan mencari keluarga. Dan keluarga ini ada anak. Ya. Sekolah teologi mempelajari tentang Theos. Theos yang dimaksudkan, Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan yang mencari kita. Karena kita tidak bisa mencari Tuhan untuk mendapatkannya. Terlalu suci untuk dicari oleh manusia. Dia berkenan datang. Ini kasih karunia. Dan dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita, dan kasih itu lebih besar daripada dosa kita yang paling besar. Amin. Kasih setianya lebih besar daripada perlawanan kita yang paling besar. Dan kita terima dalam ucapan syukur. Dan malam ini kita bersyukur. Ya, berapa orang? Ini lebih dari 2-3 orang. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, membicarakan namaku, di situ aku hadir. Dia hadir di situ. Ya, dalam pemberitaan firman, juga lewat nyanyian pujian. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hidup ini adalah hidup yang diliputi oleh peristiwa. Dan dalam koinonia, Kristenan itu adalah persekutuan yang bersyukur. Ya, persekutuan yang bersyukur dalam keadaan. Dan ini saya pribadi juga alami, saudara-saudara juga pasti alami dengan keadaan, kondisi masing-masing. Ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Hari ini 19 tahun yang lampau saya dioperasi di rumah sakit PGI Cikini, Jakarta. Pada peringatan hari ulang tahun Elsa dan awal
yang pernikahan mereka menangis di garasi. Saya dapat apa dari 2 minggu lalu dari telepon dari siapa, Dimitri Rudi, dan rupanya mantan anak pemuda Paulus lagi mengunjungi dia. Kita panggil Chos Dunbui, itu Pak siapa, Dunbui, Benny Dunbui Pung Adik, Chos, penyanyi dia. Waktu ayah saya meninggal, dia dan vokal grupnya menyanyi. Dan dia katakan itu dulu ketika dia kakak Elsa dan kakak Awal menangis di garasi mobil rumah sakit Cikini. Ketum sudah ada doi, ketum terlanjur beli rumah, sudah ada doi itu bayar papa pun. Kewajiban bayar rumah sakit. Dan dia katakan bahwa di antara 1.000 orang ada 1 orang yang bernama Pendeta Puri bisa selamat, dan dia itu tersentuh harus mati. Menurut pengalaman dokter yang operasi saya harus mati. Tapi ya, kenyataannya 19 tahun kemudian saya masih ada bersama istri yang mengalami betapa luar biasanya keadaan waktu itu. Soalnya ada doi. Ya, tapi Tuhan memimpin, menuntun. Ada cara-cara yang kita tidak bisa lihat dengan mata. Pada waktu itu Pak Yawangun, istri dan anak juga mengunjungi kami. Dan ada orang lain di situ. Itu dia bilang apa tuh? Ada orang lain yang ikut di situ. Bernama Pak Yawangun sekeluarga. Dia ternyata seorang pendeta. Dia bilang apa? Bisa saya lihat Bapak pun. Dia sudah tahu ini istrinya kan? Ya. Enggak, bilang ya silahkan Pak. Saya antar ke kamar. Ini kan di teras rumah sakit. Ya, terus dia buka hati, dia bilang bahwa dia dari gereja GKI, Jemaat GKI Jakarta. Dia tahu Papa. Ketika itu dia pemuda atau remaja lah pokoknya di itu, dan dia terkesan pelayanan Papa. Karena itu memutuskan dia memilih menjadi pendeta, artinya dia ambil sekolah teologi. Dia ternyata dia ada pendeta, dia orang Bali. Terus dia bawa waktu itu dia dibilang cara Tuhan membawa sumbangan. Dia bilang ini sumbangan dari gereja. Dan sedikit saja ibu. Maka saya bilang, jangan bilang sedikit Pak, saya bilang gitu. Sedikit atau banyak itu Tuhan punya berkat. Dan ini sangat menolong ketika dibuka masih ada, ternyata uang sejumlah uang yang memang harus saya bayar itu hari untuk awal rumah sakit. Tahun berapa itu? 2000-an. 7. Sejumlah 5 juta yang memang yang kita harus bayar Pak. Nah, terus dia bilang apa di luar? Saya terkesan terhadap pentas liturgi Bapak 38 tahun yang lalu, dari tahun 2007. Dan dia memutuskan untuk sekolah teologi. Dan saya juga kaget, baru kali pertama saya dengar pimpinan Roh Tuhan
cara kita menyampaikan berita sukacita dengan kemampuan masing-masing, Roh itu memimpin untuk kita, siapapun dia, mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan itu adalah juga peristiwa syukur. Peristiwa syukur. Menjawab kasih setia Tuhan, kita berkumpul pada malam ini bersyukur. Kita mulai dengan bacaan haleluya, disudahi dengan haleluya, yang didahului dengan amin. Amin ini dia punya hubungan dengan iman. Dan kedua kata ini, amin dan iman, juga berhubungan dengan kata aman dalam perlindungan. Ya, emunah, ya, iman. Itu luar biasa. Kalau kita katakan amin, itu berarti kita menyembuhkan suatu peristiwa iman. Dan karena itu kalau yang saya bikin lagu bahasa Ibrani tadi bilangan 6 ayat 24 sampai 26, Ye baraketa Adonai Wajis mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat dan perlindungan ini dibuktikan dalam peristiwa salib. Yesus Sang Amin itu sekali lagi mau saya katakan, dia melindungi kita tidak saja dengan berkat, tetapi juga dengan perlindungan. Indah peristiwa itu, ya, keindahan sebuah peristiwa iman yang dijawab dengan peristiwa pengharapan berdasarkan peristiwa kasih setia. Kita aminkan dalam percaya, kita dituntun juga sampai dengan saat ini. Dalam pengalaman iman kita masing-masing ada tuntunan yang tidak kelihatan. Tapi kalau kita percaya, kita mengimani peristiwa Allah dalam Kristus, yang lewat salib dia mendamaikan kita dengan Allah, maka benarlah ketika dia katakan sudah selesai. Dia mengerjakan shalom, baru dia katakan nislam. Jadi kita mengucapkan shalom itu karena kita imani dalam kehidupan kita, dalam setiap peristiwa sehari-hari kita mengerjakan shalom. Rombongan ini kalau datang ke kota khusus, ya, Nur, Alon, Baby, Karina, itu mengerjakan shalom. Ya? Kita sendirian, berdua itu sendirian, kalau suami itu kesepian juga. Ya? Ada kesepian, tapi ada yang datang berjumpa. Itu peristiwa shalom. Kita sadar atau tidak, dalam perjumpaan ini kita sementara mewujudkan peristiwa shalom Kristus. Shalom aku tinggalkan kepadamu, dan sekali lagi aku katakan, shalomku sendiri aku berikan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita.
dengan peristiwa demi peristiwa yang berpangkal pada peristiwa Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati Abuang, memberkati Yos, khusus juga memberkati email dalam pekerjaan pelayanannya. Tantangan itu ada dalam pelayanan apapun, itu bisa dialami oleh pribadi pendeta. Tapi ketahuilah, kalau Pemazmur 106 katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia. Hodulah Adonai kitab Hile olam hasdo. Hodulah Adonai kitab Hile olam hasdo. Hodulah Adonai kitab Hile olam hasdo. Betapa baiknya Tuhan dalam kasih setia, sehingga pemazmur katakan dalam pengelolaan mazmurnya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia. Amin. Ada apa dari ini? Semacam respons terhadap apa yang kita bacakan, kita renungkan bersama. Ya, banyak kejadian, jadi memang semua bermuara ya. Pujilah Tuhan. Dulu bertiga, setelah itu berdua saja. Bersyukur ada Om Yos juga membantu. 2024 itu ketika ditempatkan penatua yang memegang jabatan wakil ketua ke Aren itu dibilang begini, Bapak kami sudah atur jadwal sebelum Bapak masuk. Mulai 16 itu kita natal rayon kategorial. Lalu yang beta pikir cuma satu. Ini kalau pergi kita Bapak ini sendiri. Tuhan jaga ya pasti itu diaminkan. Cuma kan kita juga mesti berhikmat apakah. Jadi beta pikir dulu pernah beta datang tuh Om Yos pernah awal-awal beta datang beta kaget. Yang buka pintu Om Yos, Papa sudah tidur. Jadi Papa coba kita pergi, kita minta tolong Om Yos. Doa dari rumah, Tuhan tolong. Tapi Om Yos kita olahraga jalan dulu pagi. Sampai di atas oto saya bilang Om Yos, ini bukan hanya sekedar pangkat anak, tetapi tidak berlebihan. Dia bilang sebagai dalam kapasitas pendeta minta tolong Om Yos melayani. Dalam artian Om Yos bantu beta lihat Papa supaya dalam tanda kutip beta dengan cukup nyaman, aman beta bisa melayani di Panrium. Dan sampai sekarang. Jadi kalau tadi dalam merespons apa yang dibacakan dalam Alkitab dan dipaparkan di perenungan itu, ya damai sejahtera itu Tuhan hadirkan dalam berbagai cara. Pertolongan itu ada dalam berbagai cara. Dan ya ke depan ya banyak hal pasti terjadi. Tapi ya Tuhan yang menyertai itu pasti juga akan terus menolong. Kalau boleh jujur ya, dalam berproses
Mungkin keraguan itu ada sedikit, namanya manusia, tetapi beta juga selalu berproses bahwa beta yakin memang menanti sebuah jawaban doa itu tidak gampang. Cuma ya terus meramunya karena beta yakin Tuhan selalu tolong. Nur ada? Atau Buan? Papa dulu. Betul ada kok mengantuk. Kan, Oh, segar. segar. Karena ini pidato ini berhati-hati. Oh, berhati-hati. Itu sebagai orang tua, ya banyak hal yang terlalu melingkupi keterapun kehidupan. Memang karya Tuhan itu kita orang tidak pernah tahu persis. Yang maksud daripada beta bilang ini banyak harapan-harapan yang sebenarnya kita orang menantikan. Memang belum sepenuhnya terjawab. Tapi beta juga percaya bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita orang. Apa yang kita orang minta kadang-kadang lama baru terjawab. Jadi banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang memang dari dulu kita orang gumuli itu Tuhan jawab satu persatu. Walaupun dibarengi dengan ada kegagalan, tapi menurut kita ya kalau istilah main judi ya menangnya lebih banyak daripada kalah. Dan itu beta percaya, karena tidak mungkin Tuhan memberikan kita orang itu semua apa yang kita harapkan. Jadi beta juga menyadari itu bahwa berbagai kejadian hidup ini sepertinya diatur juga oleh Tuhan dalam kehendak Tuhan. Tapi beta tenang, karena beta tahu pasti ada jawaban. Mungkin itu saja Bapak. Ya, terima kasih. Om Yos ada? Pas. Atas. Lenggo. Garing. Manur. Halo. Kalau tadi 3 orang ngomong banyak hal, satu yang sebenarnya secara pribadi itu berproses bahwa terus harus belajar diri sendiri. Saya secara pribadi harus belajar bahwa segala hal yang Tuhan kasih itu, anugerah Tuhan itu semata-mata bukan milik kita, apapun itu. Karena saya melewati banyak proses sehingga termasuk ketika kita dilahirkan pun itu seorang diri. Saya tidak dilahirkan bersama dengan suami saya atau dengan Aaron atau dengan orang lain, tapi sendiri. Dan apa yang Tuhan kasih, entah itu materi, pasangan suami atau istri, anak, orang tua dan semua saudara, itu bagian dari anugerah Tuhan untuk melengkapi kita. Tapi ingat bahwa mereka semua atau apapun itu, saya belajar untuk itu bukan sepenuhnya ada di bawah otoritas saya.
supaya ketika satu saat dia lepas dari saya, entah itu suami saya, anak saya, materi, harta, apapun itu, tidak meninggalkan luka yang dalam di diri saya. Dan itu kadang-kadang itu membuat renggang relasi kita dengan orang lain. Ketika ada orang lain yang menjadi penyebab, misalnya dia mengambil sesuatu, atau misalnya orang yang kita sayang diambil dengan cara yang keji misalnya. Mungkin memang caranya salah, tapi kita harus belajar untuk, kayak Aaron ini sampai sekarang saya bilang, saya harus belajar untuk, karena dia bukan punya saya, apapun yang akan terjadi itu harus mulai berproses untuk tidak boleh membuat luka yang dalam di diri saya. Artinya kadang-kadang mungkin kita sendiri yang membuat luka itu terlalu dalam untuk kita. Karena Alkitab jelas bilang bahwa semua itu anugerah Tuhan, tidak serta-merta Tuhan bilang 100% punyamu. Tapi Tuhan kasih karena untuk mendukung, dia kasih hadir kita di dunia, dia kasih banyak orang, banyak barang, banyak keadaan untuk membuat kita berproses menjadi yang lebih baik. Itu saja, semoga Om Email di tahun-tahun anugerah yang sudah lewat dan akan datang mengalami banyak proses yang menguatkan, baik itu yang kadang-kadang menggembirakan, tapi juga ada yang mengecewakan. Tapi yakin bahwa semua itu membuat kita berproses ke arah yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Dan saya mengatakan tambahan dalam kitab Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Coba baca, tolong baca sebelum kita persembahkan istighfar kita. Ayat 22 ayat terakhir. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dan kita berakhir dengan amin. Ekaristo Kurio Yesu meta panto. Amen. Teks Yunani itu ya. Baik, kita mempersembahkan apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan dalam peristiwa pengucapan syukur ini. Sambil kita bernyanyi, ayat yang kedua dari sebelah kanan ya, kanan bawah. Ayat kedua, ayat kedua, kanan bawah. Ayat kedua. Ibadahmu rahasia harum mawar Tuhan. Ibadahmu rahasia harum mawar Tuhan, sebagai mewangi segel terus bertahan. seorang menyukai dan ingin memetik sebab ia harum sejati dan menarik. Baik, ketiga. Ibadahmu itulah kerja dan karyamu yang hidup, yang kudus, yang berkenan terus kepada Allahmu, berkemurahnya kekal selamanya. syukurmu yang Sejati. Sambil berdiri kita nyanyikan berkenanlah Tuhan menerima persembahanku. Berkenanlah Tuhan menerima
kelemahanku yang ku bawa dari hidup yang telah Kau berkati. Terimalah ya Tuhan doa dan kerja umat-Mu, serta sucikanlah hati umat-Mu yang berbakti. Silakan duduk. Kita siapkan nyanyian doa Bapa kami berbalas-balasan setelah doa syukur. Mari kita berdoa. Dalam kebesaran cinta kasih-Mu ya Allah Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berkumpul dalam malam pengucapan syukur lewat pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah ya Bapa Engkau memberkati seluruh syukur kami, khusus peringatan dan merayakan secara sederhana hari kelahiran dari pendeta Emil Lai. Biarlah ya Bapa Engkau memberkati dan melindunginya sesuai dengan berkat perlindungan-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami lewat umat Israel. Biarlah ya Bapa dalam seluruh pelayanannya sebagai hamba-Mu, Engkau senantiasa bersama-sama dengan dia, menemani dia, menyertai dia, sehingga ia beroleh kekuatan untuk melayani umat-Mu. Biarlah di dalam dia nama-Mu tetap dipermuliakan, dan lewatnya kehidupan ini boleh dihidupi dalam seluruh pelayanannya. Bapa di surga, berkati juga ayah handanya dalam kehidupan kesehariannya, beroleh kekuatan dari-Mu sendiri, berkat-Mu, perlindungan-Mu yang dia terima, boleh dia hidupi itu dalam kehidupan ini untuk mensyukuri seluruh kasih karunia-Mu. Biarlah ya Bapa seluruh kehidupannya Engkau memberkati dan melindungi. Juga Om Yos, Engkau memberkati dan melindungi. Baby dan Karin serta papanya Engkau memberkati dan melindungi. Engkau juga memberkati dan melindungi Nur, Aaron dan papanya dan seluruh keluarga mereka. Biarlah dalam kehidupan mereka pun nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Juga pada malam ini kami berdoa untuk Elsa dan Awal secara khusus dalam peringatan hari pernikahan mereka. Biarlah ya Bapa Engkau juga memberkati dan melindungi Elsa dan Awal, juga anak mereka, Teta. Engkau memberkati dan melindungi. Bapa di surga, kami semua Engkau memberkati dan melindungi. Sambil berdiri, kita menginginkan syukur kita sekalian pada malam ini dengan nyanyian doa Bapa kami secara berbalasan. Bapa kami, Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu
datang kehendak-Mu jadi, dikuduskanlah nama-Mu. seperti di surga maupun di bumi. Dikuduskanlah nama-Mu. Makanan kami cukupkan hari ini, Dikuduskanlah nama-Mu. dan ampuni semua dosa kami, Dikuduskanlah nama-Mu. seperti kami pun ampuni sesama. Dikuduskanlah nama-Mu. Jangan biarkan kami dicobaan, Dikuduskanlah nama-Mu. lepaskan kami dari hal yang jahat, Dikuduskanlah nama-Mu. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa, dikuduskanlah nama-Mu. Punya-Mu lah kemuliaan, amin. Dikuduskanlah nama-Mu. kita memohon berkat Tuhan. Dan sebelumnya kita menyanyi dari ayat 1, 2, dan keempat ya. Dari Kuutus Kau dalam lindungan berkat. Kuutus Kau Dalam lindungan berkat, supaya Kau hidup dengan taat, tekun menanggung tantangan yang hebat, wujudkanlah kasih Jumat Agung. Kuutus Kau dalam kasih yang agung, supaya Kau pun tahan menanggung. Bila ancaman cobaan menghadang, pada Yesus tetaplah Kau pandang. Ayat yang ketiga, Kuutus Kau dalam lindungan berkat, percayalah Kristus lalu dekat, tekun bersaksi serta bawa damai, untuk Indonesia indah permai. Ayat yang keempat, Kuutus Kau sambil merajut hidup, dengan hikmat mengubah yang redup, jadi teladan dan pelaku firman, dan layani pelayan milik Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Haleluya. Salam. 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 Makasih. Salam. Ketukar tisu. Ada masker. Satu ulang tahun apa buat? Arun, review apa buat apa?
Makasih. Ini ada cicak cici satu nih berarti tangguh apa buang. Berarti opa buang itu cacing terlalu banyak nanti. Dia tuh betul lah berarti tangguh apa buang. Bengkel mana? Kan ada yang apa kah jadi? Aduh, Oh, apa buang? Dan dia nyanyi langsung. Oh, kusun ada sonar sus. Sama kok? Sama. Ini bisa dua. Ini kan lebih banyak ya. Kalau ini tanggung. Hah? Ho. Apa yang tanggung? Ini Pak, makanya saya buka yang besar duluan. Yes, kau nakodaku. Beta yang kasih ini siapa nih? Beta pun Karin. Ini persahabatan. Persahabatan. Abe. Pemina? ya. Makasih Kak. Apa buat? Wih, masa hanya kami saya dapat. Karin khusus ya? Kalau begitu ini siapa nih? Yos, Oh, Arun sudah. mari. Oh, tahu. Coba. Kita sini yo. Oh, Apa? Kafe ini dari kulkas akomnya. Tertolong dulu. ini betul. Apa mama makan? Sama sekali. Apa berdoa? Kanur doa kok. Ya? Kanur doa kok kita makan. Manur. Om Yos. Doa, baru kita makan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terhidang di depan kami berkat makanan yang Engkau sediakan malam ini bagi kami dalam persekutuan kami saat ini. Kiranya makanan ini menjadi berkat yang menguatkan tubuh kami untuk kami berkarya sebagai anak-anak-Mu. Berkenan memberkati makanan ini bagi kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat makan. Selamat ngaah. Ada sambal aduk itu godaan itu bahaya. Apa opa? Ada di bagian pinggir atas. Ambil langsung kau. Boleh? Benar, omong. Arun. Naik kelas, Arun. Udah, Kelas berapa? kelas 3. Nah. Mama percaya dia, benar nggak? Masuk. Hadiah apa? Makan. Hah? Makan dah. Makan di mana dulu? Mama masak tiap hari tau. Terus minta sepeda dah. Sudah. Sudah Arun? Sepeda 10. Oh, sepeda punya. Sebetulnya Arun. Apa yang belum ada? Kamu masuk punya. Punya, baru mama mau bayar. Apa gua mulai korek? Belum ada beng-beng dan opa ini baru. Itu opa pung. Oh, beng-beng. Opa ini masih beng-beng. Dulu nih.
Turun kali sepeda, turun.